Shalom, selamat pagi saudara. Wah, luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan betapa Tuhan kita baik. Betapa Tuhan kita luar biasa. Kita memasuki hari Senin kembali. Tuhan Yesus baik ya, selalu baik. Kita doa dulu yuk. Tuhan terima kasih betapa luar biasanya Engkau bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Hidup kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Urapi rumah kami, damai sejahtera Tuhan turun, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, bahkan seluruh rumah kami, dimanapun kami sedang berada. Kasih Tuhan, hadirat Tuhan turun. Terima kasih Yesus, berbicaralah bagi setiap kami, mengajar kami semua, membuat kami bangkit sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabarmu? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat ya, selalu dahsyat sebab Dia dahsyat. Haleluya. Saudara, biasakan ketika kita itu dalam keadaan apa saja, ketika ditanya, apa kabarmu? Gitu ya. Bandingkan kalau ada pertanyaan begini, apa kabarmu? Gitu. Jawaban yang pertama, ya gimana ya kayak gini aja lah, gitu ya. Waktu menjawab seperti itu, semangatnya pasti drop, gitu ya. Tapi ketika sekalipun keadaannya memang gak baik, tetapi ketika ditanya, apa kabarmu? Gitu ya. Katakan, yes, luar biasa di dalam Tuhan. Wow. Luar biasa ya, Tuhan Yesus selalu luar biasa di dalam Tuhan. Amin ya. Cara kita menjawab, cara kita merespon itu membangkitkan semangat kita. Ini kan hari Senin Saudara, harus lebih bersemangat. Amin. Ya. Ya, mari kita buka di kitab Mazmur 27. Mazmur 27. Judul perikopnya adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Ya. Wah, gitu benar. Jawabannya adalah luar biasa di dalam Tuhan, gitu ya. Jadi kalau ditanya besok-besok lagi ditanya, yes, luar biasa di dalam Tuhan, gitu ya. Karena respon yang bersemangat, respon yang bersukacita itu membangkitkan seluruh jiwa, membangkitkan semangat kita. Ya. Yuk, kita buka Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara kemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow, katakan amin. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Saudara, judul perikopnya aja udah keren banget. Aman dalam lindungan Tuhan. Artinya apa toh? Kita berdoa aja, doa kita belum dijawab. Tetapi bandingkan kalau kita nggak doa, makin kayak apa? Intinya adalah dalam situasi seperti itu, paksakan diri saudara. Paksakan diri kita untuk berada dalam lindungannya Tuhan, areanya Tuhan. Area Tuhan itu seperti apa sih? Area Tuhan itu bukan hanya sekedar jam doa. Tetapi area Tuhan adalah area di mana kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga perkataan kita. Itu areanya Tuhan. Areanya Tuhan bicara tentang apa? Kekudusan. Kudus dari ujung kepala sampai ujung kaki kudus. Jadi dalam keadaan apa saja, masuklah di dalam hadirat itu. Jadi tidak hanya bicara tentang jam doa,
kehidupan kita sehari-hari itu area Tuhan. Dijaga senantiasa. Amin. Dijaga senantiasa. Pikiran kita, cara kita berbicara, isi hati kita dijaga semuanya itu. Karena itu areanya Tuhan. Itu aman dalam lindungan Tuhan. Sewaktu kita dalam tudung kemuliaannya Tuhan, jangan pernah takut menghadapi apapun. Lihat di ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku. Lihat. Tadi kan saya sudah bilang, waktu doa belum tentu doa kita dijawab. Tapi tetap aman dalam lindungan Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah terang. Sewaktu kita doa, sewaktu kita dalam hadirat Tuhan, mata kita kan menjadi terang toh. Yang tadinya nggak ngerti, tiba-tiba menjadi ngerti. Oh, Tuhan maunya ini. Ya Tuhan, aku ngerti. Aku mengerti. Nah, pentingnya kita, sewaktu kita itu menghadapi suatu kehidupan, memang terkadang kita suka bertanya, Tuhan ini sebenarnya maunya apa ya? Kok diizinkan untuk ini gitu ya? Terkadang kita kan suka bertanya, saya pun juga begitu. Tetapi sewaktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, sewaktu kita memasuki areanya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mata kita menjadi terang. Telinga kita menjadi jelas, oh Tuhan maksudnya ini. Makanya dikatakan Tuhan adalah terangku, tidak hanya membuat mata menjadi terang, kita bisa berjalan dan tahu mau arahnya kemana, tetapi dia juga keselamatan kita. Loh kok bisa keselamatan kita? Sewaktu kita di dalam hadiratnya Tuhan, tadi sudah saya katakan, sewaktu kita di dalam hadirat Tuhan, dari ujung kepala berarti isi pikiran kita, perkataan kita, hati kita, bahkan langkah kaki kita, itu menuju keselamatan. Gak sembrono lagi. Bandingkan sewaktu kita gak di dalam hadirat Tuhan. Bandingkan sewaktu kita itu hidup tidak di dalam urapan Tuhan. Apa yang terjadi? Banyak mengeluh, banyak marah-marah, meninggalkan Tuhan, a priori sama Tuhan, melepaskan kepercayaan sama Tuhan. Nah, itu sewaktu kita di luar dari tudung kemuliaannya Tuhan. Itu yang berbahaya. Kepada siapakah aku harus takut? Sebenarnya dua hal ini cukup, saudara. Sewaktu muncul rasa takut, saya percaya semua orang pasti pernah mengalami takut. Bahkan mungkin sekarang ini pun mengalami takut. Termasuk saya juga begitu. Tetapi lihat, sewaktu di dalam tudungnya Tuhan, di dalam tudungnya itu selalu ada terang dan keselamatan seperti di ayat yang pertama ini. Makanya tadi saya bilang, paksakan diri kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Jadi mesti ngerti alarmnya, kita tuh punya alarm sendiri. Kalau sudah mulai aneh dalam kehidupan kita, aneh yang saya maksud di sini tuh adalah sensitif gitu ya, sudah mulai banyak mengeluh, berasa bahwa kekuatannya sudah mulai hilang, berarti alarmnya sudah mulai wing 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 wing. Artinya apa? Ayo mendekatkan Tuhan lebih lagi. Lebih lagi dalam pujian penyembahan. Lebih lagi di dalam doa, pujian penyembahan, firman Tuhannya dibaca. Berarti kita harus lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya jam doa itu penting sekali, saudara. Sewaktu kita jam doa itu jangan biasakan kalau saat teduh itu buru-buru. Apalagi kalau hari Senin begini kan, pasti banyak sekali yang buru-buru meeting, buru-buru bangun karena udah kesiangan, buru-buru apalagi mengejar kendaraan umum. Nah, jadi nggak enak. Biasakan waktu ketemu sama Tuhan itu dalam hati yang tenang, waktunya luang gitu ya, luas gitu, nggak buru-buru. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Bahwa di dalam tudung, lihat, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Di dalam tudung ada terang dan ada keselamatan. Mau apa saja, makanya dikatakan, kepada siapakah aku harus takut? Selama kita berada dalam tudung kemuliaannya Tuhan, gak perlu takut. Coba aja. Terakhir kali kita ngomong begini misalkan, kalau sudah situasinya kayak begini,
Terus bagaimana? Tuhan, aku takut Tuhan, ini terus bagaimana? Mungkin itu terjadi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah mulai tersenyum. Sudah mulai ngerti. Oh iya aku ngerti. Sekarang maksudnya Tuhan. Nah, dengan kita mengerti itu, kita tahu bahwa untuk apa aku takut. Aku berada dalam lingkupnya Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam apa saudara? Jadi dilingkupi oleh Tuhan, dinaungi oleh Tuhan. Makanya waktu badai datang, di saat badai bergelora, tetap terbang. Ku akan terbang. Ya karena ini tadi. Berada dalam lingkupnya Tuhan, berada dalam naungannya Tuhan, pasti ada terang, ada keselamatan. Jadi pegang kuat ya. Sewaktu ketakutan melanda, sewaktu rasa khawatirnya begitu keluar terus, ada hati yang jantungnya wis deg-degan banget, rasanya itu udah keringat dingin karena ketakutan menghadapi hari esok, masuklah dalam tudung kemuliaan itu. Masuk dalam hadirat Tuhan, maka tudung kemuliaan itu akan turun melingkupi kita. Amin. Lakuin, harus praktek. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Lihat, sewaktu kita dalam tudung kemuliaan Tuhan, ada terang, ada keselamatan. Akibatnya apa? Nggak perlu takut, apalagi gemetar. Gemetar ini bicara tentang apa? Tahu kelemahan tubuh. Orang kalau mengalami kelemahan tubuh, gampang sakit kan? Tanda-tandanya, gemeteran, ya kayak orang kurang makan, gemeteran gitu. Wah, berkeringat dingin, tangannya dingin semua. Karena diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran. Energinya habis. Tapi sewaktu masuk di dalam hadirat Tuhan, tudung kemuliaan itu turun, maka terang dan keselamatan itu diberikan. Ketakutan dan rasa gemetar itu sirna. Takut itu biasa, saudara. Gemeteran karena keadaan itu biasa. Tetapi tidak menjadi biasa kalau kita membiarkan rasa takut, membiarkan kita gemeteran terus, nah itu berbahaya. Makanya saya katakan takut itu biasa. Khawatir itu biasa. Makanya sewaktu itu muncul, masuklah dalam hadirat Tuhan. Nah, di waktu masuk dalam hadirat Tuhan itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki dijaga. Karena itu area-areanya iblis untuk apa? Untuk mematahkan semangat kita, mematahkan doa kita. Amin ya. Jadi praktek ya. Begitu nanti ada persoalan, muncul rasa takut, kegelisahan yang begitu mendalam, masuklah dalam hadirat Tuhan, maka kita akan melihat terang itu. Ya. Ayat yang kedua dikatakan begini, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ini tidak bicara tentang manusia, saudara. Mungkin bisa sih manusia. Terkadang kita itu kan, ya mungkin kita punya saudara atau teman gitu ya, mau menjatuhkan kita. Ini firman Tuhan, dikatakan penjahat-penjahat menyerang aku. Ini bisa manusia, tapi ini juga bisa berbicara tentang roh jahat. Karena contohnya begini, saya ingat sekali waktu membaca firman Tuhan ini ya. Sewaktu saya bekerja, orang itu kan kalau posisinya tinggi, tekanannya juga besar. Ya, orang tidak suka sama kita di kantor itu buat saya udah biasa. Apalagi saya ini orangnya galak banget, galak, bawel gitu ya. Nggak disukai sama orang. Nggak disukainya karena apa? Karena tegas. Karena harus taat peraturan. Karena harus ngikutin aturan perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan ada bawahan saya begitu ya, sudah mulai nggak sejalan begitu ya dengan peraturan yang ada, wah. Jadi mereka
nggak sukanya sama Kathy bukan karena galaknya, saudara, tapi karena ketidaktaatan mereka terhadap peraturan. Nah, itu yang membuat orang nggak suka. Lihat, saya pegang firman Tuhan ini. Biasanya kalau orang-orang kantoran udah tahu lah ya situasi-situasi seperti ini. Main sikut-sikutan, jegal-jegalan gitu ya. Nah, saling serang menyerang kayak begitu itu hal biasa. Tetapi sebagai seorang anak Tuhan, perhatikan baik-baik. Sebagai seorang anak Tuhan, Anda mau diperlakukan seperti apapun di pekerjaan. Bahkan di pelayanan lah ya, di pelayanan itu juga ada kayak begitu. Atau di dalam keadaan apapun, kita akan ketemu kok dengan orang-orang yang menyebalkan gitu ya. Tadi pagi saya dikirimin satu khotbah singkat gitu dari salah satu rekan pelayanan saya. Dia mengatakan duri dalam daging gitu ya, judulnya itu. Saya tertawa waktu lihat video itu. Iya ya, benar juga. Kita itu suka diperhadapkan dengan orang-orang yang melakukan gesekan, menggesek kita. Kita ketemu dengan orang yang menyebalkan, orang yang toksik banget. Orang yang suka mengganggu kita. Nah, ternyata itu adalah duri dalam daging yang membentuk kita. Pegang kuat aja ini firman Tuhan. Lihat toh, ketika penjahat-penjahat menyerang aku, ya bukan berarti mereka penjahat. Saya bilang penjahat di sini tuh bukan manusianya ya, saudara ya. Roh jahatnya itu. Penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Jadi tidak usah takut. Mau diperlakukan orang seperti apapun, peganglah kuat. Makanya seperti di ayat yang pertama tadi itu dikatakan bahwa masuklah di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Saya meskipun orangnya galak kayak apapun, saudara ya, saya tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika apa? Ketika dalam tekanan. Ketika situasi-situasinya nggak menyenangkan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Di kantor pun, toilet ataupun tempat kerja saya begitu, adalah tempat di mana itu adalah tempat saya ngobrol sama Tuhan. Dimanapun kita berada, punyailah tempat di mana bisa ngobrol berdua sama Tuhan. Anda ibu rumah tangga, perhatikan baik-baik. Ketika suami sudah bekerja gitu ya, anak-anak pergi sekolah, pergi bekerja, tinggal rumah di sini sendirian gitu ya, masuklah di dalam kamarmu, berdoalah senantiasa, lepaskan berkat, berkati. Ingat bahwa wanita, istri adalah tiang doa. Saya selalu menyebutkan wanita itu tiang doa, gak hanya istri, tapi wanita itu tiang doa untuk keluarganya. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Berdoalah di tempat yang tersembunyi ketika semuanya lagi gak ada. Atau ketika semuanya sudah tidur begitu. Berdoalah di tempat yang tersembunyi itu. Sebab lawan kita itu bukan manusia, saudara. Lawan kita adalah roh jahat yang mengelilingi keluarga kita, rekan kerja kita, termasuk rekan pelayanan kita. Ingatlah baik bahwa bukan manusianya yang kita lawan, melainkan roh jahatnya itu yang dilawan. Ya. Raja Daud mengatakan ketika penjahat itu menyerang aku, bahkan memakan dagingku, yang artinya apa toh? Persoalan demi persoalan, tekanan demi tekanan yang sampai memakan habis kehidupan kita, entah itu kita sampai kita sakit-sakitan, atau sampai kita itu memiliki kehilangan gairah untuk kehidupan dan lain sebagainya itu. Sekalipun semuanya itu terjadi, maka lawanku dan musuhku, dikatakan, mereka sendiri yang tergelincir. Orang kalau hidupnya dalam tudung kemuliaan Tuhan, orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan, mau diperlakukan kayak apapun, baik diperlakukan tidak baik oleh manusia, ataupun diperlakukan tidak baik oleh keadaan, tidak ada pengaruh apapun. Itu semuanya hanya kita bisa lihat, tetapi mereka tidak bisa sentuh kita. Situasi boleh gak enak, tapi selama berada dalam tudung kemuliaannya Tuhan, kita akan baik-baik aja. Keadaannya mungkin memang gak enak, tetapi selama kita berada dalam tudungnya Tuhan, semuanya pasti akan baik-baik aja. Di luar sana banyak orang frustrasi. Di luar sana banyak orang sudah
banyak meninggalkan Tuhan. Tetapi lihat, orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti terjadi keselamatan. Katakan amin, saudara. Jadi pentingnya kita hidup dalam tudung Tuhan. Makanya Raja Daud mengatakan bahwa aman dalam lindungan Tuhan itu bahasa sehari-harinya adalah tudung kemuliaan itu. Saudara. Jadi tidak usah takut. Mesti mengatakan kepada diri sendiri, tidak perlu takut. Sewaktu ngomong tidak perlu takut itu, lanjutkan dengan doa pujian penyembahan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Maka musuh-musuh kita, musuhnya apa? Ketakutan, kekhawatiran, ya, ketidakberdayaan, kelemahan tubuh, tergelincir. Dikatakan Raja Daud itu apa? Tergelincir dan jatuh. Bukan kita yang jatuh, tapi roh itu yang jatuh. Artinya apa toh saudara? Kita harus bisa menghardik semuanya itu. Dihardik. Menghardik itu kayak apa toh? Kayak begini, menghardik. Ingat aja satu ayat firman Tuhan ini. Saya tuh suka sekali cara Tuhan Yesus mengajar. Sewaktu Yesus berada dalam kapal sama murid-muridnya, yang waktu ada angin sakal itu loh. Tuhan Yesus kan lagi tidur kan? Makanya saya itu selalu ingat firman Tuhan ini. Sewaktu badai persoalan datang, kita tuh kan tahu kan? Badai persoalan datang, Tuhan Yesusnya ngajarin apa? Tidur itu bicara tentang ketenangan. Tidur itu bicara tentang ketenangan. Jadi waktu badai itu datang, tetap tenang. Jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mengatakan apa? Tuhan Yesus, kami binasa. Jangan sampai kita mengatakan mulut kita negatif. Waduh, kalau kayak begini, pokoknya berlatihlah tidak bicara negatif. Karena itu berbahaya. Sekalinya kita ngomong negatif, dari ujung kepala sini sampai ujung kaki akan lumpuh, saudara. Lumpuh pikiran kita, lumpuh perkataan kita, hati kita lumpuh, semangat kita lumpuh, kaki kita ikutan lumpuh. Kita akan kehilangan gairah. Kita akan kehilangan semangat, dan itu berbahaya. Itu berbahaya sekali. Ya. Jadi banyak-banyaklah memuji, menyembah Tuhan. Banyak-banyaklah memuliakan Tuhan. Sewaktu badai persoalan datang, Tuhan Yesus mengajarkan tenang. Tuhan Yesusnya kan tidur. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa ada badai? Tahu. Karena di dalam situasi di mana sih? Di laut memang ada. Laut itu tenang terus kan? Enggak. Sewaktu kita naik kapal, saya percaya bahwa pasti kita punya pengalaman ya naik perahu, naik kapal gitu ya. Semua orang juga pasti tahu. Waktu kita naik kapal, kita siap-siap aja. Ada angin, ada gelombang, bisa tenggelam, gitu kan kita pasti bisa punya pemikiran seperti itu toh. Sama, Tuhan Yesus juga tahu. Seperti sekarang, kehidupan yang sekarang ini. Gak mungkin saudara kita itu akan jalan tuh lurus terus, aman terus gitu ya, lancar terus, enggak. Kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi. Situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Entah itu gelombang kehidupannya yang membuat kita mual. Entah itu tekanan kehidupan kita yang membuat kita takut. Kita harus tahu situasi itu. Makanya Yesus ngajarin apa? Tidur dalam arti tenang. Waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya makan ya makan. Jangan hilang semangat. Jangan hilang nafsu makan. Jangan sampai gak bisa tidur. Karena Tuhan katakan, nah, menghardik seperti apa? Waktu Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus menghardiknya apa? Angin sakal, badai kehidupan, diam dan tenanglah. Itu menghardik. Jadi, tadi kan begini, ketika penjahat-penjahat menyerang aku, penjahat di sini bicara tentang apa? Tahu ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan hidup, tidak semangat, tidak bergairah. Hardik, saudara. Cara menghardiknya apa? Dibangkitkan diri kita.
Paksakan tubuh fisiknya kita itu bangkit. Jangan biarkan letih lesu. Karena sekalinya tubuhmu letih lesu, hati-hati. Jiwamu akan ngikutin geraknya tubuh ini. Karena waktu tubuh letih lesu, jiwanya akan ngikutin letih lesu. Sewaktu tubuh dan jiwa letih lesu, hati-hati. Kitanya ini, roh kita akan letih lesu. Makanya timbul yang namanya apa? Hilang gairah, gak bisa doa, hatinya gak penuh dengan damai sejahtera, mau doa gak bisa. Karena apa? Dibiarkan tubuh, jiwa, dan rohnya lumpuh. Makanya saudara, sewaktu itu hadir dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau ketakutan keluar dari pikiran saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Habis itu jangan cuma ngomong begini saudara. Iblis pun tahu engkau menghafal doa. Tetapi yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan itu yang membuat iblis gemetar. Karena doa itu bukan doa hafalan. Oh, Bu Kety ngajarinya kayak begini. Berarti di copy paste. No. Doa yang berkuasa itu penyebabnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, doa kita menjadi powerful karena apa? Perkenanan. Yang pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua adalah perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang membuat doa kita powerful? Sering praktek. Sering praktek, saudara. Katakan kepada dirimu sendiri, aku harus bangkit. Aku gak boleh kayak begini. Nah, kita kan harus punya alarm sendiri. Kapan harus doa, kapan harus tenang, kapan harus bersuka cita, kita harus punya alarm sendiri. Pentingnya untuk menjaga itu. Ya, jadi mesti praktek, saudara. Memiliki keberanian untuk menghadapi itu semuanya. Amin. Jadi nanti belajar menghardik ya. Ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran yang melanda berkali-kali, praktek, saudara, praktek. Iblis itu kan nyerangnya pikiran, toh. Menyerangnya intimidasi itu kan pikiran, toh. Lewat telinga. Jadi harus dihardik. Hardiknya bagaimana? Engkau sedang mengalami apa? Ketakutan misalkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan ketakutan, intimidasi apapun. Keluar atas pikiran saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku minta tenang. Tuhan, ubah atmosfer hatiku menjadi tenang. Nantikanlah Tuhan. Habis itu nyembah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Nyembah. Maka tanpa kita sadari, doa kita menjadi powerful, saudara. Kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Tahu ya? Sudah tahu ya cara menghadapinya? Jadi jangan takut. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Nah, ini bicara tentang apa? Intimidasi. Ini bicara tentang intimidasi. Sewaktu kita doa, iblis bisa nunggu dulu situasi. Iblis itu juga tahu strategi. Makanya kita pun juga harus tahu strategi, saudara. Iblis tahu pada saat kita on fire. Iblis tahu. Makanya perlunya kita menjaga kehidupan. Ingat, iblis menyerang kita pada saat kita lemah. Makanya kelemahan kita itu dikenal sama iblis. Nah, kelemahan kita apa? Suka takut. Oh, ternyata Kety suka takut nih, diserang dengan ketakutan. Iblis tahu itu. Oh, Kety ternyata orangnya takut banget, gak punya uang misalkan. Oh, diserang dalam hal keuangan. Nah, jadi iblis itu tahu. Makanya kalau kita gak tahu strategi iblis, bahaya, saudara. Anda dan saya, ingatlah baik, Anda dan saya adalah pasukan doa. Anda dan saya adalah pasukan doa. Harus tahu strategi peperangan. Strategi peperangan itu kita bisa kenali pada waktu apa? Doa, pujian, penyembahan. Berapa sering, saudara, saya mengingatkan berkali-kali kepada Anda semua. Doa, pujian, penyembahan, ini firman Tuhan dibaca. Karena ini adalah senjata perang kita. Ini yang membuat kita tahu strategi perang kita seperti apa. Jadi ngerti. Udah sering, saudara, waktu iblis, misalkan contoh ya, iblis berusaha untuk intimidasi saya misalkan.
Langsung alarmnya bunyi. Oh, iblis intimidasi. Langsung saat itu juga iblis dengar, kamu berisik di telinga saya. Keluar kamu. Nah, kayak begitu. Jadi kita yang ganas. Kita yang lebih galak sama iblis. You are the lion. Saya itu paling suka sekali saudara. Sewaktu Tuhan taruh di hati saya, you are the lion. Kamu itu adalah singa yang siap menerkam. Jangan kita yang takut, saudara. Iblisnya yang harus kita telan. Kita tuh singa. Gitu kan. Jadi waktu intimidasi itu kan taruhnya di telinga loh. Iblis kerjanya telinga ditaruh mata. Telinganya diberikan apa? Dihembuskan kelemahan. Matanya dikasih tahu apa? Hal-hal penuh dengan kesukaran. Matanya dipertontonkan dengan kesukaran, kegagalan, kehancuran. Terus kita dibawa ke memori yang dulu. Perihal-perihal yang dahulu-dahulu diputar lagi sama iblisnya. Supaya apa? Kita sakit hati, kita kecewa, kita mengalami kehancuran, kita mengalami semakin takut dan semakin takut. Itu pekerjaan iblis. Makanya kalau kita tidak bergerak seperti singa yang mengaum, kalah, saudara. Kalah. Tahu alarm. Amin. Peganglah itu. Begitu ada intimidasi datang, alarm harus bunyi. Dengar iblis. Saya tuh suka ngomong begitu, saudara. Sudah tahu. Sewaktu dulu ya, saya sudah pernah saksikan. Sewaktu saya pernah kecelakaan. Iblis berusaha apa? Ngomongnya apa? Berisik banget di telinga saya. Kamu, Tuhan kan nggak peduliin kamu, Katie. Kamu ngapain pelayanan? Tuh kan, kamu kecelakaan kan? Padahal tadi kamu pujian penyembahan. Kamu kecelakaan. Langsung saya bilang apa sama iblis? Iblis, kamu berisik di telinga saya. Diam kamu. Langsung berhenti, saudara. Dan di hati saya katakan, Tuhan, teduhkanlah hatiku. Tuhan, teduhkanlah jiwaku. Nah, teduh. Bisa ya? Harus praktek, saudara. Bisa. Harus bisa. Kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada Anda dan saya. Kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada Anda dan saya. Pada saat apa? Roh itu turun atas kita. Makanya perkenanan Tuhan itu penting, saudara. Perkenanan itu apa toh? Perkenanan itu tuh rasa percaya kita. Rasa percaya Tuhan terhadap kita. Satu. Rasa kasihnya Tuhan kepada kita. Itu perkenanan. Dipercaya, dikasihi, diberikan tanggung jawab, dikasih privilege, itu perkenanan. Makanya kejarlah perkenanan itu. Kita itu seringkali cuma doa, tapi kita kita lupa. Perkenanan Tuhan turun tidak. Amin ya. Tadi pagi, saudara, sewaktu saya bangun pagi, saya merenungkan sekian tahun yang lalu begitu. Tiba-tiba itu Tuhan ingatkan kepada saya tadi pagi waktu bangun. Coba bandingkan, Katie, sekian tahun yang lalu. Kamu ditinggalkan gitu ya, kamu mengalami tekanan, kamu gak dianggap kamu apa. Tapi sekalinya engkau mengikuti proses, engkau mengikuti ketaatan, engkau melakukan hal-hal yang taat, diproses, dibentuk. Tuhan sekalinya ngasih promosi gak tanggung-tanggung, saudara. Dibawa Tuhan naik, dipertontonkan. Cara Tuhan mempromosikan kita itu adalah dipertontonkan kepada dunia. Inilah anakku yang kukasihi. Dia taat dengan apa setiap proses yang ada. Inilah anakku yang kukasihi, dipertontonkan. Dipakai untuk situasi-situasi sulit. Tadi pagi waktu Tuhan ingatkan itu, nangis saya, saudara. Iya ya. Sewaktu kita mengalami situasi yang gak enak, mungkin teman-teman kita juga ninggalin kita. Mungkin kita nggak dipercaya untuk melakukan apa-apa. Tetapi itu adalah waktu yang tepat.
proses yang Tuhan lakukan itu atas hidup kita, ikutin proses itu. Maka Tuhan akan mempromosikan tepat pada waktunya. Wah, tadi pagi waktu saya melihat itu, diingatkan Tuhan dengan memori itu. Saya katakan, oh iya ya. Ternyata kalau Tuhan yang promosiin, dahsyat banget. Promosi Tuhan pada waktu apa, saudara? Selesai proses. Promosi Tuhan pada saat apa? Selesai proses kehidupan, tekanan, hambatan. Makanya pada waktu kita sekarang dibawa Tuhan ke dalam situasi itu, gak peduli saudara mau hancur, mau kita pernah berbuat dosa kayak apapun, gak peduli. Kita mau hidup kita itu jadi sampah kayak apapun, gak peduli. Kan Tuhan katakan apa? Periuk itu sudah dihancurkan untuk apa? Dibentuk kembali. Mau periuknya penuh sampah, periuknya bau banget, periuknya jelek banget, akan diperbaiki sama Tuhan. Nah, waktu diproses itu gak enak, menjeritlah di dalam Tuhan. Karena sewaktu Tuhan yang naik, membawa kita naik, promosinya Tuhan keren. Orang mau ngomong apa? Iblis mau ngomong apa? Gak bisa. Makanya tadi saya katakan, kita garanglah seperti singa. Begitu sudah tahu berbuat dosa, minta ampunlah sama Tuhan. Sering-seringlah minta ampun sama Tuhan, saudara. Saya diajarkan oleh pembimbing rohani saya. Sering-seringlah minta ampun di hadapan Tuhan. Itu bicara tentang apa? Rendah hati. Lah kalau Tuhan izinkan kehancuran mau apa, saudara? Kan kita tetap harus rendah hati toh. Kalau diizinkan Tuhan kehilangan, terus apa? Ya harus tetap rendah hati. Kalau diizinkan semuanya itu hancur berantakan, gak bersisa sekalipun, ya harus tetap rendah hati toh. Sekali lagi, kita bukan pemilik, kita pengelola. Pemiliknya adalah Tuhan. Kita hanya pengelola. Terkadang kita itu suka sembrono. Mengelola berkatnya enggak smart. Mengelola berkatnya sembrono. Makanya banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam hal keuangan. Lalu apalagi? Sudah diberikan kuasa untuk menaklukkan ketakutan. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita tidak menggunakan kuasa itu. Kita cenderung menyepelekan kuasa itu. Makanya kita enggak bisa berdoa. Udah dikasih kuasa, udah dipegang sama tangan kita, tapi karena hidup kita sembrono, maka kuasa itu diambil lagi sama pemiliknya, yaitu Roh Kudus. Makanya kalau kita hidupnya sembrono, saudara, hati-hati sekali. Makanya seringkali kita tidak kuat menghadapi kehidupan karena apa? Kuasa daripada Tuhan sudah diambil. Penyebabnya karena kita hidupnya sembrono. Makanya ikutin seperti tadi di ayat yang pertama tadi. Ketika tudung kemuliaan Tuhan itu turun, maka mata kita menjadi terang, ada keselamatan. Siapakah yang harus aku takuti? Untuk apakah aku harus gemetar? Nih, ayat yang pertama tadi. Nanti Mazmur 27 renungkan kembali ya, saudara. Ini keren banget. Ini saya dapatkan firman Tuhan ini. Tahu nggak, saudara? Ini firman Tuhan ini saya dapatkan 1 menit sebelum jam 7. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau bicara apa di saat teduh? 1 menit sebelumnya Tuhan kasih tahu saya ayat ini. Urapi aku, Tuhan. Harus ngomong apa? Biarkan apa yang kusampaikan adalah isi hati Tuhan. Nih. Pentingnya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan itu gak cuma jam doa. Tapi perilaku sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari itu hadirat. Berjuanglah untuk menjaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dijaga. Amin ya. Ini baru 2 ayat loh, saudara. Mari kita ngobrol 2 ayat. Udah hampir 1 jam. Betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Dia menuntun kita. Makanya waktu diproses, diem aja, saudara. Diem. Saya tuh suka
suka sekali nyembah Tuhan. Saya tuh sedikit sekali saudara kalau doa itu. Saya lebih suka menyembah Tuhan. Karena di dalam penyembahan itu ada kekuatan Tuhan yang dahsyat banget. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan. Kemarin ada yang DM sama saya. Bu, saya ini kelilit utang. Ratusan juta, Bu. Saya nggak bisa bayar. Saya bermaksud untuk pinjam orang tua saya, Bu. Untuk bisa nutup utang saya. Saya bermaksud pinjam, Bu. Dengan tetangga saya, Bu. Tapi saya nggak dapat. Sebenarnya waktu pertolongan itu kita nggak dapat. Itu pertanda bahwa kita nggak nantikan Tuhan. Bisa jadi loh, ujilah kata-kata saya ini. Sewaktu semua pintu lagi tertutup, besar kemungkinan, saya katakan besar kemungkinan kita mintanya ke Tuhan. Besar kemungkinan tangan Tuhan yang akan turun. Amin ya. Bukan kekuatan kita. Kita suka mencari kekuatan kita sendiri. Sewaktu Tuhan katakan, ini lihat ya. Kita lompat ke ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Lompat ke ayat sini dulu. Nantikanlah Tuhan. Waktu kita doa itu kan nantikanlah Tuhan. Tetapi kenyataannya pintunya tertutup semua. Gak ada pertolongan. Berarti apa? Ini nantikanlah Tuhan. Berarti Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Bukan kita yang cari jalan keluar sendiri. Lah waktu menantikan Tuhan itu ngapain? Disuruh apa? Lihat. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Waktu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu itu seperti apa? Doa, ujian penyembahan, baca firman Tuhan. Dikuatkan dan diteguhkan hati. Supaya apa? Pada saat tekanan datang, kita bisa menghardik kayak tadi tuh. Sudah dikasih contoh kan cara menghardiknya seperti apa? Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Sewaktu perusahaan saya diminta Tuhan tutup, apa yang Tuhan suruh saya lakukan? Nantikanlah aku, kata Tuhan. Tapi kenyataannya waktu saya menantikan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Semuanya habis. Tapi ini fase yang susah ini yang menentukan. Sewaktu semuanya habis itu, kan kita taat tuh, disuruh taat sama Tuhan. Berarti waktu kita taat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita fase yang susah. Yaitu apa? Apakah kita menanti-nantikan Tuhan? Makanya jangan sampai kita mengatakan, Tuhan, yang menyuruh perusahaan tutup itu kan Engkau. Kok jadinya habis? Nah, jangan sampai keluar kalimat itu. Nantikan Tuhan. Kenapa kok perusahaan itu tuh Kenapa kok perusahaan itu harus ditutup? Kenapa kok semuanya harus habis? Supaya apa? Supaya kedagingan kita itu dimatikan. Keinginan-keinginan untuk kaya, keinginan-keinginan untuk hidupnya ini kayak gitu dan lain sebagainya. Karena Tuhan tahu arah hatinya Katie kemana. Makanya itu berbahaya. Lihat di ayat yang pertama tadi bahwa sewaktu tudung kemuliaan itu turun, kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada terang dan keselamatan. Makanya perusahaan yang Katie punya itu akan menjauhkan Katie dari kata selamat. Itu loh saudara, maksudnya Tuhan. Makanya kedagingannya dimatikan dulu. Nah ini fase paling susah. Makanya pilihannya mau tetap taat atau tidak. Kan pasti timbul pertanyaan toh. Lah terus kalau habis semua,
Terus bagaimana Tuhan? Kita jangan mikir yang itu. Lihat sendiri, waktu perusahaannya ditutup, pernah enggak saya kekurangan? Enggak toh? Dicukupkan Tuhan. Makanya di fase yang susah itu, pegang itu. Seringkali saya katakan kepada saudara, kalau dengar firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil lalu. Karena itu adalah penting sekali. Biasakan duduk tenang waktu mendengar firman Tuhan. Baik di gereja gitu ya, waktu ibadah. Tenangkan dirimu. Waktunya nyembah-nyembah, waktunya dengarkan firman Tuhan. Dicatat kalau bisa. Ya. Sewaktu kita saat teduh begini, jangan sambil lalu. Sambil makan, sambil masak, sambil nyapu. Makanya firman Tuhannya keluar sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Karena nggak dapat poinnya. Itu ketaatan. Makanya saya pegang kuat. Sewaktu semuanya diizinkan habis. Nah, itu fase yang menentukan. Ketaatan, tunduk atas perintah Tuhan itu fase. Di mana itu fase yang susah, Tuhan akan melihat kemurnian hati. Semua proses Tuhan izinkan. Tapi kebutuhan hidup Tuhan cukupkan. Makanya kebutuhan hidup itu biarkan serahkan aja sama Tuhan. Jangan kita yang ngatur Tuhan. Amin ya. Ini baru 2 ayat. Udah hampir 1 jam. Lihat. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Buat rumah kita. Atmosfer surga itu turun. Jangan rumah diliputi dengan ketakutan. Jangan rumah itu isinya cuma ribut melulu. Atmosfernya panas, gak enak. Kenapa? Banyak ribut. Berantem sana, berantem sini. Atmosfernya gak enak. Biarkan damai sejahtera Tuhan itu turun. Makanya banyaklah muji nyembah Tuhan. Ya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Saya pun juga punya persoalan, saudara. Mepet waktu. Udah jatuh tempo. Saya nggak tahu harus bagaimana. Yang saya lakukan apa? Saya sedang menanti-nantikan Tuhan. Makanya saya itu paling senang, saudara. Kalau tengah malam begitu ya, lagi semua sepi, semuanya udah nggak ada gitu. Nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Nggak usah minta yang seperti apa, nyembah Tuhan aja, nyembah. Hampir tidak pernah saya ulang-ulang kebutuhan saya, doa saya itu nggak pernah saya ulang-ulang, nggak pernah. Saya melatih diri saya, Tuhan udah dengar kok doaku, udah dengar. Tuhan tahu yang urgent yang mana, Tuhan tahu yang dibutuhkan yang mana, Tuhan tahu banget. Makanya saya nggak perlu mengulang-ulang doa, nggak perlu. Yang sering saya lakukan berulang-ulang adalah memuji Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Begitu tekanannya gede. Angkat tanganmu aja. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Rumahnya jadi teduh. Dari lantai dasar, sekalipun lantai rumahmu itu ada lantai 5, tetap teduh, tetap aman, tetap enak. Karena yang namanya atmosfer surga mengubahkan rumah. Gak cuma rumah, gak cuma kita. Tetangga kita pun akan mengalami itu. Satu komplek mengalami keteduhan. Oleh sebab itu pentingnya mendoakan tetangga kanan kiri depan belakang. Karena kita tidak pernah tahu mereka sedang melakukan apa. Mereka sedang melakukan kejahatan apa. Bersihkan. Saya punya tetangga, saudara ya. Tetangga saya ini, maaf ya, dia melakukan penyembahan berhala begitu ya.
Sewaktu saya tiup shofar, iblisnya udah mulai kerojotan, saudara. Wah, tetangga saya ini marah mendengar shofar saya. Padahal sama-sama Kristen. Aneh tuh, mendengar shofar, marah, saudara. Tuhan kasih saya hikmat. Tenangkan diri. Begitu saya doa keliling, oh ternyata saya menemukan tetangga persis, saudara, persis sebelah saya. Ada penyembahan berhala di situ. Begitu dibawa Tuhan keluar, itu orang udah pindah, saudara, udah nggak ada lagi. Tuhan suruh apa? Tiup shofar. Oh, saya tiup shofar. Teduh. Makanya tadi kan saya sudah bilang kan, gambaran kita itu adalah seperti seekor lion. Harus garang, jangan sampai ada kekacauan di dalam rumah kita. Jangan ada kekacauan di dalam komplek rumah kita. Kita yang harus menduduki seperti Yosua itu loh. Yosua waktu disuruh sama Tuhan, dia katakan apa? Setiap tanah yang kuinjak adalah tanah milik kepunyaan Tuhan, toh. Disebutin area A, area B, area C, banyak banget itu areanya. Rumah kita adalah miliknya Tuhan. Makanya kita yang harus menjaga. Garang. Jangan iblisnya yang berkuasa atas rumah kita loh, piye sih? Kan kita yang tinggal. Jangan iblis yang berkuasa. Keluarga kami itu adalah keluarga politik. Main okultismenya tuh kenceng banget. Serangan-serangan okultismenya tuh luar biasa banget. Sewaktu saya menginjakan kaki di rumah saya, ada orang menaruh di tempat rumah saya. Saya katakan, dengar iblis, engkau tidak boleh tinggal di rumah saya. Sekarang aku perintahkan kau keluar. Aku jijik lihat engkau. Sekarang kamu keluar dari rumah saya. Dan kemudian saya nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Itu rumah teduh. Malah saya nemu ada kayak apa sih ya namanya, kayak kain gitulah ya. Tuhan tunjukkan kepada saya, ini kain ada di sini. Benar, saudara. Langsung kainnya saya ambil, saya bakar. Jangan biarkan ada setan, iblis di dalam rumah kita. Suruh keluar. Makanya harus teduh, saudara. Rumah kita tuh harus teduh. Bagaimana caranya teduh rumah kita? Ininya teduh. Kitanya yang teduh. Amin ya. Kitanya juga harus teduh. Tahu bagaimana menghardik segala ketakutan itu. Harus tahu. Teduh. Amin. Gak usah bingung, saudara. Gak usah bingung, saudara. Anda sudah mulai bingung ini. Gak usah bingung. Banyaklah nyembah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Gak usah bingung, saudara. Segala bentuk kebingungan dihancurkan dalam nama Yesus. Tenangkan dirimu, saudara ya. Lihat ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Kalau minta kepada Tuhan itu, tadi malam, saudara ya, tadi malam apa kemarin ya, saya ngobrol dengan adik rohani saya begitu. Dia tiba-tiba ngomong begini, Kak, kalau saya ditanya sama Tuhan, Brida, kamu pengen apa dari aku? Kok rasa-rasanya aku gak minta apa-apa ya, Kak? Aku tuh rasanya cuman pengen minta hadirat Tuhan. Nah, itu benar. Itu benar. Kalau orang gak kenal Tuhan, pasti jawabnya apa? Tuhan, aku minta supaya utangku lunas. Tuhan, ini permohonan terakhir aku minta utangku lunas. Aku minta aku sembuh. Aku minta aku ini. Seringkali kita jawabnya begitu kan. Sama kayak itu. Yang di kitab perjanjian baru, Tuhan Yesus kan ada seorang anak muda kan tanya, Tuhan, syaratnya untuk bisa masuk surga apa?
ya kamu harus tinggalkan semuanya. Kamu baru bisa ikutin aku. Oh sudah Tuhan, aku sudah melakukan itu kok. Udah melakukan ini, 10 perintah Allah sudah aku lakukan. Semuanya sudah aku lakukan Tuhan, kurang apa lagi? Agar supaya aku bisa masuk surga. Karena Tuhan tahu isi hati si pemuda itu. Tuhan katakan apa? Jual semua kepunyaanmu itu sampai habis, kemudian kamu ikut aku. Apa yang terjadi dengan anak muda itu? Sedihlah anak muda itu dan dia meninggalkan Tuhan. Nah, kemurnian hati itu penting. Coba aja. Itu betul itu. Kemarin itu waktu adik rohani saya tanya, kira-kira kalau dikasih kesempatan sama Tuhan minta, itu minta apa? Jawaban doa kita itu tuh menentukan kemurnian hati kita. Ayo. Apakah kita seperti si pemuda tadi itu? Ketakutan miskin, takut gak punya apa-apa? Atau kita takut gak bisa ikut Tuhan? Oh, pilihan nih, jawabannya itu penting. Lihat ini ya ayat berikutnya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Pernahkah kita punya keinginan untuk apa? Diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Pernah gak saudara kita tuh punya keinginan untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan? Saya pernah mancing pertanyaan saudara di dalam sebuah status begitu. Seandainya hari ini hari terakhir dalam hidupmu dan Tuhan bertanya kamu pengen apa? Saya membacanya itu tertawa saudara. Saya pengen hutang saya lunas. Saya pengen orang tua saya sehat. Saya pengen, gak salah sih. Itu jawabannya gak salah. Tetapi tidak prioritas. Yang terpenting itu di sininya. Seringkali kita itu terjebak dengan apa kebutuhan hidup. Hati-hati saudara. Kalau sudah terjebak dengan kebutuhan hidup, makanya gampang frustrasi toh. Pas diizinkan semuanya habis, diizinkan semuanya hilang, diizinkan kita nggak punya apa-apa, kita frustrasi. Karena hati kita ke situ. Paham saudara? Tetapi kan kita hidup harus punya kebutuhan, betul. Tapi kalau prioritasnya ke situ, itulah yang menyebabkan kita itu gampang kecewa sama Tuhan. Karena yang dipikirkan apa? Kebutuhan hidup. Lihat ini, Raja Daud mengajarkan kepada kita apa? Inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Artinya apa toh? Tuhan, hal yang paling aku takutkan, ini saya ya saudara. Hal yang paling saya takutkan, yang Kathy takutkan adalah ketika hadirat Tuhan itu tidak turun. Saya itu paling takut saudara. Baik pada saat saya pelayanan, ataupun saya sedang saat teduh, ataupun saya sedang apa saja, hadirat Tuhan tidak turun, itu hal yang paling saya takutkan. Kalau hadirat Tuhan nggak turun berarti tidak ada perkenanan di situ. Berarti ada dosa di situ. Itu berbahaya. Makanya kalau misalkan kayak kemarin waktu kami diskusi sama adik rohani saya. Sewaktu ditanya Frida, kamu pengen apa di dalam kehidupanmu kalau ini adalah hari terakhir? Dia jawabnya benar. Dan saya tersenyum, itu baru beberapa hari yang lalu. Saya ditanya sama Tuhan, Kathy, kalau ini adalah hari terakhir kamu pengen apa? Dan saya jawab, Tuhan, aku gak mau kehilangan hadirat-Mu sejengkal pun. Saya gak mau kehilangan itu. Makanya perkenanan Tuhan itu turun tuh. Karena apa? Murni hatinya. Sekarang saya berani ngomong, saudara, gak punya apa-apa, gak apa-apa kok. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Tapi gak mungkin juga gak punya apa-apa. Karena sekalinya perkenanan Tuhan turun itu, Tuhan gak mungkin permalukan. Dia bukan Tuhan yang mempermalukan. Dia Tuhan yang menjaga. Makanya penting sekali kita pegang itu. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup. Seringkali saya mengajarkan doanya sedikit saja. Nyembah Tuhanlah yang banyak. Itu adalah kesempatan kita untuk apa? Memuliakan Tuhan. Itu kesempatan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Prioritas. Ketenangan diri itu penting. Prioritas kita apa? Menyenangkan hati Tuhan. Lihat, Raja Daud ngomongnya apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan apa? Kemurahan Tuhan dan menikmati bait-baitnya. Sudahlah saudara, aman dalam lindungan Tuhan itu. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Kalau kita udah kecewa sama Tuhan, udahlah. Dalam hitungan gak nyampe sejam, gak nyampe semenit, kita akan mengalami kelemahan tubuh, akan mengalami kelemahan jiwa. Aman dalam lindungan Tuhan itu. Mau tekanannya kayak apapun, ini saya ngomong buat diri saya sendiri, saudara. Karena juga saya sedang diberhadapkan dengan deadline. Tapi saya berani mengatakan seperti Raja Daud, Tuhan, kalaupun yang aku punya harus hilang, monggo Tuhan. Toh saya hanya pengelola, yang punya adalah Tuhan. Ya sudah. Harus punya, ada di fase ini. Amin. Harus ada di fase yang seperti ini. Amin ya. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat yang terakhir saudara. Lompat ke ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Lihat, wah, saya suka sekali ayat yang ini. Maka sekarang tegaklah kepalaku, yang artinya apa? Ngapain ada kelemahan tubuh? Ngapain ada ketakutan? Ngapain ada kekhawatiran? Ngapain ada kesakitan? No! Tegaklah kepala. Hadapi segala lawanku. Yang dihadapi apa saudara? Ketakutan, kekhawatiran, tekanan hidup, ketakutan, kehilangan itu semuanya. Tegakkan kepalamu. Tidak usah takut. Dikatakan apa? Dalam kemahnya, di dalam hadirat Tuhan itu, aku mau mempersembahkan korban. Korban kita apa ya tadi itu loh, ujian penyembahan tadi itu. Itulah alasannya kenapa saya mengajarkan kepada kita semua. Saya mengajarkan kepada Anda semua, banyak-banyaklah nyembah Tuhan. Ini loh Raja Daud mengatakan, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Namanya korban itu rasanya sakit. Sewaktu kita ngomong mengucap syukur, nih contoh ya, gak punya beras, tapi kita harus bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hidup yang baru, terima kasih untuk hadirat-Mu. Tapi berasnya gak ada, nah itu kan korban namanya. Namanya korban itu ya ada rasa sakit. Rasa sakit kita apa? Bangun pagi-pagi dengan penuh rasa capek, kelelahan, susah banget, bayar harga, itu korban namanya. Nggak bisa saudara, kalau kita doa pas kondisinya baik-baik aja, ya enggak kayak gitu. Bayar harga. Nyembah Tuhan bayar harga. Makanya kalau misalkan ada orang, ya Bu saya itu susah banget Bu, kalau suruh doa gitu Bu, bangun pagi gitu Bu, aduh Bu saya itu susah banget. Ya sudah, kalau sudah ngomong susah banget terus saya ngomong apa? Doain aja lah Bu, aku. Saya nggak mau doain orang pemalas. Maaf ya. Anda harus doa dulu, baru kemudian datang kepada saya. Jangan saat teduh malas. Doain saya lah Bu. Saudara, jangan punya karakter kayak begini ya. Anda akan menjadi orang yang kalahan, percaya saja. Tadi saya sudah kasih clue-nya. Anda dan saya adalah lion. Lion itu tuh garang. Lion kok meloan. Lion itu garang. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Tegakkan kepalamu. Tidak usah takut lagi. Namanya tegak kepala itu nggak nengok-nengok ke belakang. Jangan lagi nengok-nengok ke belakang yang artinya apa? Kehancuran, kegagalan, apa semuanya itu nggak usah kau ingat-ingat lagi.
Nggak usah nyalain orang lagi. Saya begini karena orang itu. Saya begini karena ini. Udah nggak usah nengok ke belakang lagi. Sudah. Tuhan katakan tegakkan kepalamu, lihat ke depan. Lihat ke depan sana, lihat ke depan. Tegakkan kepalamu. Hadapi. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Nah, saya tuh suka banget itu lagu Pastor Miko ini. Tegaklah kepalaku. Jangan jadi jiwa yang kalahan, saudara. Tegakkan kepala. Ini hari Senin. Kita mengawali minggu ini. Ayo dengan penuh apa? Dengan penuh sukacita. Dikatakan mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai itu artinya apa? Mengucap syukurlah dengan sukacita. Jangan pernah mengatakan, ya hidup kok kayak gini-gini. Alah, saudara-saudara. Buang jauh-jauh itu kalimat kayak begitu. Makanya tadi di awal, sebelum saya ngomong, kalau ditanya apa kabarmu, jawablah luar biasa. Sekalipun keadaannya nggak baik, tetap katakan luar biasa. Ini namanya korban. Ini namanya mengucap syukur. Namanya mengucap syukur itu harus penuh dengan sorak-sorai. Ini mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Bukan ngeluh terus. Hidup kok kayak gini-gini aja sih. Ini saya itu kok bingung ya. Nggak usah bingungan. Jadi orang tuh nggak usah bingungan. Saya bingung, Bu. Saya harus apa? Saya bingung, Bu. Kalau Anda bingung, berarti harus masuk dalam hadirat Tuhan. Tadi di ayat pertama udah dijelasin. Di dalam tudung kemuliaan Tuhan ada apa? Ada terang, ada keselamatan. Masuklah dalam hadirat Tuhan itu. Amin. Ya. Hadapi lawanku. Mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau apa? Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Dahsyat. Wow. Saya hari ini excited sekali, saudara. Saya on fire loh pagi hari ini. Bagaimana dengan saudara? Saudara, jangan takut boleh, khawatir boleh, semua secukupnya. Tapi bangkitkan semangatmu, bangkitkan dirimu. Aku bernyanyi bahagia, sekalipun keadaannya tidak baik, it's okay. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, sekalipun utangku banyak, sekalipun pintu penjidat belum terbuka, sekalipun sakit penyakitku belum sembuh, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kalau kayak begini, iblis mau intimidasi pakai apa, saudara? Ya enggak bisa. Semua akses ditutup dengan sukacita Tuhan. Semua akses ditutup dengan sorak-sorai. Raisau, iblisnya mengopo. Tutup akses semuanya itu dengan apa? Pujian, penyembahan. Amin. Dan yang terakhir, ini terakhir banget, ayat yang ke-14. Dikatakan begini, ini sudah berkali-kali ya, dibaca di saat teduh kita berkali-kali. Nantikanlah Tuhan. Waktu kita menantikan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini waktunya Anda dan saya praktek. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Waktu kita kuat dan meneguhkan hati pada saat apa? Pada saat berhari-hari kita itu, tiap hari, tiap saat, tiap waktu harus meneguhkan hati, menguatkan jiwa. Ya, teguhkanlah hatimu. Ya, diulang lagi sama Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Ya, jangan buru-buru pakai sertifikat rumahmu untuk kau jual, untuk kau agunkan, untuk apa saja. Nantikan Tuhan. Di sini dikatakan dengan jelas, nantikan Tuhan. Tahan dulu itu sertifikat rumah. Tahan dulu. Ya, saya nggak tahu kenapa ini tiba-tiba saya ngomong begini. Tapi ingat baik-baik, tahan dulu.
Nantikanlah Tuhan. Di sini dikatakan jelas, nantikanlah Tuhan. Jangan buru-buru dengan sertifikat rumahmu, kau agunkan, kau jual, kau apa saja. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Amin. Selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Goraba shikala wala wala raba. Oh rala raba ya shakala raba wala wala. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Lagi. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Koraba shikala wala wala. Ayo angkat tanganmu saudara. Korala rabaya shikala wala wala wala. Korala wala 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 rabaya shakala wala wala raba. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahwa pagi hari ini Tuhan Kau menuntun kami untuk menanti-nantikan Engkau. Engkau menolong kami untuk menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Tuhan buat kami senantiasa hidup penuh dengan ucapan syukur. Kami belajar untuk membangun hati penuh dengan sorak-sorai. Biarlah hati kami penuh dengan sorak-sorai. Pada saat kami mengucap syukur, pada saat kami berdoa, pada saat kami melakukan hal apapun ya Tuhan, biarlah hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan, kami hanya penuh dengan penantian. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Yes Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Sekarang tegaklah kepalaku. Sekarang tegaklah kepalaku. Katakan saudara, sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi segala lawanku. Katakan begitu saudara. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawan. Sekali lagi katakan. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku. Goraba shikala wala 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 wala. Oraba shikala wala 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 wala. Dengar baik saudara. Situasi boleh enggak baik. Situasi boleh enggak baik. Tetapi tegaklah kepalamu. Hadapi semua situasi itu. Hadapi. You are the lion. You are the lion. Goraba shikala wala wala wala. Yes Tuhan, urapan yang baru turun atas setiap kami ya Tuhan. Kami akan senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan kami pada hari ini sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kepadamu. Kuasa-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Angkat tanganmu saudara. Kuasa daripada Roh Kudus turun atas kedua tanganmu. Memberkati apa yang sedang kau kerjakan hari ini. Segala langkah kakimu diberkati oleh Tuhan. Janganlah berbuat dosa. Tetapi biarlah kuasa daripada Allah turun. Menuntun langkah hidupmu sepanjang hari ini. Sekali lagi Tuhan katakan jangan berbuat dosa. Tetapi biarlah kuasa Tuhan menuntun sepanjang kita mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan beserta kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya, mari sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat beraktivitas saudara. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. God bless. See you besok pagi.